Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita memulai pembelajaran dengan doa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti ketika ibu tanya, apa anak-anak? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Nah, sudah siap untuk belajar anak-anak yang semua? Siap, Bu. Siap? Siap. Nah, kalau ibu bilang siap, siap bu, bisa? Bisa, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai iman kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Nah, jadi arti iman secara bahasa itu artinya mengimani atau meyakini. Oke, nah, sedangkan secara istilah iman ini artinya meyakini di dalam hati serta mengakui secara lisan atau perkataan dan juga membuktikan dengan perbuatan. Nah, anak-anak tahu nggak malaikat itu siapa sih Bu? Tahu? Enggak. Nah, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang berasal atau diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, jadi malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah yang selalu menaati dan juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan jin atau iblis yang menolak ataupun tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat ini tidak memiliki nafsu dan juga ia tidak pernah berbuat dosa karena ia selalu menaati Allah. Ketika Allah menyuruh untuk malaikat bersujud, maka malaikat bersujud atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Ada yang tahu tidak berapa jumlah rukun iman? 6. Apa saja yang pertama? Iman kepada Allah. Lalu? Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada Quran. Oke, baik. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Syahra. Baik, di sini materinya akan Ibu lanjut yaitu mengenai sifat-sifat malaikat. Nah, jadi malaikat ini juga memiliki sifat-sifat sama seperti kita manusia. Dan sifat-sifat malaikat ini dia tuh condong kepada kebaikan. Misalnya yang pertama yaitu sifatnya ia selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ia selalu taat dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia selalu menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat, memiliki sifat malu. Dan yang kelima, dapat berubah bentuk sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Nah, jadi malaikat ini dapat berubah bentuk menjadi manusia ataupun yang bentuk lain yang dikehendaki Allah SWT. Sebagaimana dalam kisah Nabi terdahulu, malaikat berubah menjadi bentuk manusia, misalnya dalam kisah Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Jadi malaikat ini dia condong kepada kebaikan dan tidak pernah berbuat kemaksiatan. Yang mana karena malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu, tidak seperti kita dan tidak seperti iblis yang memiliki hawa nafsu, sehingga kita dapat berbuat kemaksiatan dan juga kejahatan. Ya. Dan selanjutnya yaitu Allah SWT menciptakan malaikat begitu banyak jumlah. Tapi yang perlu kita imani itu ada 10 malaikat. Anak-anak di sini ada yang tahu apa ada malaikat yang kami imani dan apa tugasnya? Saya tadi malaikat itu. Nah di sini Bu ada tugas ya buat kalian untuk ditulis di kertas selembar apa ada nama malaikat 10 yang kita imani beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, tapi di sini tidak hanya itu tugasnya. Di sini tugas kelompok. Jadi di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kamu mulai dari kelompok 1, 2, 3. Mana? 1, 2. Oke, yang pertama 1 itu kelompok 1, yang pertama 2 itu kelompok 2. Mbak Anissa. Enggak ini ya? Kamu di sini. Oke, selanjutnya kalian berdiskusi mengenai nama malaikat yang disebut tadi dan juga tugasnya. Bisa kalian lihat di buku KP5. Ya. Siap anak-anak? Oke, nah tugas selanjutnya kalian harus menghafal nama 10 malaikat tersebut beserta tugasnya. Nah, jadi karena kalian berkelompok, kalian harus memastikan teman kelompok kalian juga hafal. Jadi tidak hanya kalian sendiri hafal, kan? Jadi harus berdua-duanya hafal, saling bekerja sama gitu ya. Nah, ibu beri waktu selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah hafal semuanya anak-anakku? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut ke sesi teka-teki silang ya. Nah, di teka-teki silang ini pertanyaannya tadi yang sudah kalian hafal juga. Nah, pertanyaan pertama yaitu tugas tugas malaikat raqib ialah mencatat. Ya, yang kedua. Ya, jadi ini cepat-cepat anak-anak. Oke. Siapakah malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Ananda Fitri, ayo. Bingung. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, siapakah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka? Ananda, ayo. Oke, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Pertanyaannya adalah malaikat Ridwan bertugas menjaga dia.
Oke, selanjutnya nomor 5. Malaikat Israfil bertugas meniup. Ayo. Ada lagi nih anak-anak ya. Coba ya, nomor 6. Siapakah malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki? Ada lagi. Soal terakhir nih, anak-anak. Bentar ya. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan. Ya, betul. Oke. Kita semangat. Adanya nilai ya. Oke, jadi anak-anak sudah tahu semua kan nama 10 malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril Menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israfil mencabut nyawa, Malaikat Rokib, mencatat kebaikan, malaikat ya Bu. Malaikat Atif, mendadak menentukan, malaikat Ingkar dan Nakir, mengenai dalam kubur, malaikat Malik, menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Oke. Nah, jadi dengan kita mengetahui tugas-tugas malaikat dan kita mempercayai beriman kepada malaikat, maka kita pun sehari-hari itu akan merasa diawasi oleh malaikat. Misalnya itu ada malaikat Rokib, malaikat Atif. Jadi kita tuh nggak sembarangan ya kan dalam berbuat dan keseharian. Misalnya nih kita nggak boleh berbohong. Nanti akan bicara sama malaikat siapa? Akhir, Ya. Nah, misalnya kita berbuat kebaikan sama teman kita misalnya berbagi jajan ataupun membantu teman kita yang lagi kesusahan, maka akan dicatat oleh malaikat. Oke. Ya, betul. Jadi anak-anak kalau misalnya ingin berbuat salah gitu kan, perbuatan kecil lagi jadi malaikat gitu ya kan. Jadi nggak jadi deh gitu kan. Pokoknya beriman kepada malaikat. Oke, mungkin baik teman kita hanya sampai pada hari ini ya. Oke, nah mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kita. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga dapat mengamalkannya. Mungkin juga di sini Ibu ingin minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, gitu ya. Juga kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kepada majelis. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.